Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NPM 201181037. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Nah, pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW telah berkembang pada pengembangan kedua sumber ajaran Islam, di mana sumber ajaran Islam yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis. Dari kedua sumber ajaran Islam tersebut, maka telah menggabungkan berbagai aturan hidup bagi umat Islam, maupun itu di bidang sosial, ekonomi, maupun agama. Pemikiran ekonomi Islam yang pertama bersumber dari Al-Quran, di mana Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran merupakan pemikiran ekonomi yang paling utama karena disebabkan beberapa asas atau prinsip dasar, bahkan peranata ekonomi yang praktis telah disinggung dan diatur di dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu As-Sunnah, di mana As-Sunnah adalah perbuatan, perkataan, atau sikap yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah ini merupakan pemikiran ekonomi kedua setelah Al-Quran. Sejarah ekonomi Islam terbagi ke dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu dimulai pada abad awal sampai dengan abad ke-15 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Fase ini dikenal sebagai dasar-dasar ekonomi Islam yang dirintis oleh para fuqaha, diikuti oleh sufi dan kemudian filosofi. Fase yang kedua yaitu dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-15 Masehi. Fase ini dikenal sebagai fase yang cemerlang karena fase yang ketiga yaitu dimulai pada tahun 1446 sampai 1932 Masehi. Fase ini merupakan fase tertutupnya ijtihad karena para fuqaha hanya menulis catatan-catatan para pendahulunya dan mengeluarkan fatwa yang sesuai dengan dasar atau aturan masing-masing mazhab. Munculnya Islam dengan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Pada saat di Mekah, Rasulullah SAW mengemban tugas menguatkan pondasi akidah kaum muslim. Rasulullah di Mekah hanya berposisi sebagai pemuka agama, sedangkan ketika hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat, yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya masing-masing. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi. Namun ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian. Kedatangan Rasulullah di Madinah diterima dengan tangan terbuka dan penuh antusias oleh masyarakat Madinah. Dalam waktu yang singkat, beliau menjadi pemimpin suatu komunitas yang kecil yang terdiri dari pengikutnya. Namun, jumlah hari demi hari semakin meningkat. Tentara secara formal juga belum dibentuk. Ketika diseru untuk berjihad, semua muslim yang mampu dianjurkan untuk menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang atau disebut dengan ghanimah. Rampasan tersebut meliputi senjata, kuda, unta, dan barang-barang bergerak lain yang didapatkan dalam perang. Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusionalisme. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran telah meletakkan dasar-dasar ekonomi. Prinsip Islam yang dapat dijadikan proses dalam semua urusan duniawi, termasuk masalah ekonomi, adalah kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah SWT semata, dan manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pengganti Allah untuk menjaga dan mengelola bumi sebaik-baiknya. Dalam sistem ekonominya, Islam mengakui kepemilikan pribadi. Dalam mencari na'ah, kaum muslimin berkewajiban mencari na'ah yang halal dan dengan cara yang adil. Rasulullah menganjurkan mencari na'ah dengan cara perniagaan dan jual beli. Dalam berniaga, Rasulullah melarang mencari harta kekayaan dengan cara-cara yang ilegal dan tidak bermoral.
Pada zaman Rasulullah sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang biasa oleh orang-orang Yahudi di Madinah lakukan. Islam melarang menentang praktik tidak fair dalam perekonomian tersebut. Maka untuk menghilangkan riba ini, Al-Quran memberi solusi dengan cara zakat, sedekah, dan sejenisnya. Islam memiliki pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya, sebagaimana telah dicontohkan oleh teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Karakter umum pada perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariah Islam. Sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang, melainkan harus beredar lagi kesejahteraan pada seluruh umat. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Dan ketika menentukan suatu harga pun, Rasulullah SAW tidak mematok harga secara permanen, tetapi melihat kepada mekanisme pasar yang alamiah, impersonal, karena sebenarnya Allah yang menentukannya. Beberapa pemikiran ekonomi Islam yang disadur ilmuwan Barat antara lain teori invisible hand yang berasal dari Nabi SAW dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadis Nabi SAW, sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut. Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah SAW dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan dan memberi rizki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Dengan hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu mengajarkan konsep invisible hand atau mekanisme pasar daripada Adam Smith. Inilah yang mendasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Rasulullah SAW dalam hadis tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah SAW menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan karena Allah lah yang menentukannya. Sungguh menakjubkan teori Nabi tentang harga dan pasar. Kekaguman ini dikarenakan ucapan Nabi SAW itu mengandung pengertian bahwa harga pasar itu sesuai dengan kehendak Allah yang sunnatullah atau hukum supply and demand. Rasulullah SAW membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat muslim. Kondisi negara baru yang dibentuk ini tidak diwarisi sumber keuangan sedikit pun, sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya, Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Di antaranya yaitu yang pertama, membangun masjid sebagai Islamic Center. Yang kedua, menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Yang ketiga, menjalin kedamaian dalam negara. Yang keempat, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. Yang kelima, membuat konstitusi negara. Dan yang keenam, meletakkan dasar-dasar keuangan negara.
Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah SAW mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomi yang dijelaskan Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan. Yang keenam, menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Dan yang terakhir, menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.